Telah hadir bersama kita satu orang narasumber ahli dari Universitas Tadulako, yakni Bapak Dr. Ahmad Herman, SOS MSI. Beliau adalah koordinator program studi ilmu komunikasi UNTAD, khususnya di program magister. Oke. Nah, kita kali ini kita akan membahas tema seputar membangun kurikulum ilmu komunikasi di era konvergensi media. Ya, jadi saat ini memang semua pada era industri 4.0 ya. Kita semua diarahkan menuju ke digitalisasi. Kami yang di media pun ikut juga harus ke sana, dan ternyata juga di dunia pendidikan tantangannya sama juga, Pak ya? Sama. Ya, dan itu yang akan kita bahas, yakni era konvergensi media. Jadi langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Kita ketemu lagi nih, Pak. Ya, tadi pagi juga ketemu. Tadi pagi ya, betul. Ya. Jadi sedikit spoiler nanti kita bahas juga. Jadi apa yang kita ketemu tadi juga terkait dengan ini ya, Pak? Iya, terkait dengan kurikulum. Oke, silakan Pak dijawab pertanyaannya, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya sapa para podcaster. Ya, podcaster. Jadi ini kita juga harus mencoba mengikuti irama istilah. Betul. Iya. Jadi podcaster, entah itu benar atau tidak, tapi orang mengatakan seperti itulah sebutannya. Betul. Jadi Kayaknya betul ya, Pak. Ya, podcaster di mana saja berada. Ya. Ya, memang kalau kita merujuk pada ilmu komunikasi, jadi beberapa hari yang lalu saya juga membaca di media, salah satu media online di Indonesia yang cukup terkenal. Ya. Itu sempat dia mengatakan bahwa ada 10 bidang ilmu yang bisa bersaing, berkompetisi di era masa datang. Oke. Nah, salah satunya ilmu komunikasi itu ditempatkan di posisi paling nomor 4. Itu ya. Jadi selain beberapa ilmu-ilmu yang lain itu. Nah, artinya apa? Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sudah semakin masif. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, keinginan dari Mas Menteri ya, orang menyebut Mas Menteri itu Nadiem Makarim, bahwa sekarang ini kita masuk pada ranah konsep MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana ada beberapa hal yang difokuskan, termasuk bagaimana mahasiswa itu bisa bersaing pada dunia usaha dan dunia industri. Nah, hanya saja banyak yang mempersepsikan dalam ilmu komunikasi sendiri bahwa dunia usaha dan dunia industri itu adalah segala sesuatu yang bergerak betul-betul dalam konteks usaha dan industri. Padahal sebetulnya dia tidak menyadari bahwa lembaga pers itu juga bagian daripada dunia usaha dan dunia industri. Iya. Kenapa? Karena orang di situ juga ada bekerja, memproduksi berita. Jadi apa ya? Dia mencari pekerjaannya, dia itu adalah mencari informasi di mana saja, kemudian hasilnya itu atau hasil pekerjaannya itu adalah produk jurnalistik. Ya, betul. Nah, itu kan juga bagian daripada dunia usaha dan dunia industri. Ya, industri itu, Pak. Iya. Ya, betul. Nah, sehingga kita harus berpikir bahwa ke depan lembaga pers, baik cetak, elektronik, bahkan sekarang ini yang begitu masif adalah new media, itu juga menjadi sasaran bagi mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Nah, yang ketiga, ketika kita berbicara konvergensi media, nah mau tidak mau kita harus sebetulnya bukan menolak, tapi beradaptasi. Itu. Jadi kata kuncinya adalah adaptif. Jadi kita beradaptasi dengan teknologi yang ada. Itu ya, dulu kan kita tidak tahu misalnya ada handphone yang disebut dengan smartphone. Itu, tapi kalau orang orang-orang di angkatannya di atas saya mungkin akan mengatakan, ini apalagi ini maka bikin bingung, bikin ini. Tetapi kita tidak bisa. Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Betul. Itu. Nah, seperti sekarang mungkin mendirikan radio
Itu jauh lebih jauh lebih mahal. Kemudian perangkatnya juga jauh lebih mahal dan sebagainya, perizinan dan sebagainya. Sehingga ada beberapa metode atau model-model, misalnya streaming. Nah, sekarang ini kan yang lagi laku, biar artis juga kan bikin podcast itu. Podcast ya. Jadi muncul satu pilihan ya, alternatif yang lebih murah lagi. Ya, jadi dunia digitalisasi ini membuka ruang-ruang yang lebih murah lagi dan membuka siapa saja bisa masuk. Iya, bahkan sekarang itu kalau kita ikuti tadi yang tadi pagi itu berkaitan dengan workshop kurikulum. Nah, sekarang mahasiswa saja itu kan model pembelajarannya itu bisa bermacam-macam. Itu tidak selamanya harus offline. Itu atau tatap muka, bisa juga online atau biasa dikenal dengan tipe hybrid atau blended itu. Jadi bisa online, bisa offline dan sebagainya dengan menggunakan model atau dengan menggunakan aplikasi yang begitu bermacam-macam. Ada Zoom, ada Google Classroom, ada Canva, Edmodo dan seterusnya. Gitu. Jadi sekarang ini pilihan banyak. Tinggal bagaimana kita mencoba menyikapi pilihan-pilihan itu supaya lebih bagus. Iya. Nah, Pak, di satu sisi ini kan sebenarnya ini peluang. Tapi kan kalau mau, saya sebagai dari kacamata mahasiswa ini Pak, user gitu, user. Nah, kan ini kan Pak, kayak Bapak bilang tadi dulu, bikin radio itu kan memang perlu satu profesi khusus, misalnya penyiar gitu. Terus ada institusinya gitu. Terus dari segi bisnis harus ada perangkat dan sebagainya. Nah, sekarang kan dengan digitalisasi, orang dalam satu orang itu bisa buat siaran dari kamarnya gitu dan nah ada lagi satu sisi lagi itu banyak banyak sekarang wacana bahwa masih perlu tidak kuliah gitu karena sekarang ini kita bisa mengakses informasi di mana saja, kita bisa belajar. Nah ini juga kan saya melihat sebagai satu tantangan dan jadi kalau saya pernah terbesit kayak gini, apa yang bisa membedakan lulusan ilmu komunikasi gitu dengan orang-orang autodidak ini gitu. Jadi apa yang ditawarkan sama perguruan tinggi untuk menjamin bahwa lulusan ilmu komunikasi itu bisa bersaing dengan orang-orang yang autodidak ini yang tidak kuliah gitu. Iya. Jadi memang tidak bisa juga istilahnya tidak bisa juga serta-merta bahwa lembaga pendidikan formal itu hilang. Itu tidak bisa. Nah, kenapa kita membutuhkan lembaga pendidikan formal? Karena ada indikator, ada regulasi, ada aturan yang kemudian menilai orang itu. Itu. Nah, kalau otodidak itu kan sebetulnya tidak ada lembaga yang berwenang untuk melihat kompetensinya. Ya jurnalis sendiri kan ada. Jurnalis sendiri kan ada namanya sertifikat kompetensi. Betul, uji kompetensi wartawan. Iya, uji kompetensi wartawan. Artinya apa? Diverifikasi. Semua orang ini kan bebas menjadi jurnalis. Itu. Nah, masuknya uji kompetensi itu sebetulnya bukan mau melihat bahwa jurnalis ini bagus atau tidak, tapi mau melihat sebetulnya apakah jurnalis ini kompeten atau tidak. Itu jangan sampai menjadi jurnalis yang kebablasan. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi bahwa perlu kuliah atau tidak, sebetulnya bukan berarti bahwa perlu kuliah atau tidak, tapi sejauh mana sebetulnya kompetensi kita itu bisa diberdayakan. Itu sehingga lembaga-lembaga formal ini punya juga kewenangan untuk menilai kompetensi seseorang. Misalnya gini, kalau berbicara otodidak, ya mungkin orang tua kita dulu kan sebelum ada lembaga jauh lebih otodidak. Tetapi lembaga formal itu kemudian mengabsahkan keilmuannya dia. Itu. Nah, saya ini tidak bisa disebut pakar. Kalau tidak ada satu lembaga yang menilai itu. Ya, legitimasi. Pak. Ya, ada pengakuan dari institusi resmi. Itu. Nah, orang yang mau sekolah saja misalnya yang mau mendaftar SMP harus ada ijazah SD gitu ya kan. Itu tidak ada misalnya saya mau masuk mendaftar enggak bisa. Nah, begitu juga. Jadi kita keluarnya ini kayak misalnya S1, S2, S3. Jadi ada pengakuan secara kelembagaan yang diakui oleh negara bahwa kompetensi orang ini seperti ini. Terjamin gitu. Iya, itu. Jadi memang tidak juga langsung serta-merta. Itu hilang. Siap. Sudah tercerahkan. Jadi jangan khawatir gitu. Jangan berpikir saya masuk kuliah bayar UKT. Terus tapi kalau ini tergantung persennya ya, Mas. Ya. Jadi kalau kuliah baik
IPK-nya baik ya, insya Allah kompetensinya baik. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Nah, ini kan era konvergensi media nih Pak. Iya. Semuanya Berubah. Nah, sejauh mana perguruan tinggi untuk menjawab fenomena ini, tantangan ini dari segi kurikulum? Apakah ini kurikulumnya direvisi terus Pak atau seperti apa Pak? Iya. Sebetulnya universitas juga harus bisa beradaptasi. Tadi saya katakan. Saya ingat dulu ketika Uki masih jadi mahasiswa di Untat, itu kan ngisi KRS-nya mungkin secara manual. Iya betul. Ya kan? Lihat nilainya juga manual. Betul. Ya kan? Nah, sekarang mahasiswa itu ngisi KRS itu kan tinggal centang-centang. Pakai siakat ya Pak ya? Iya, siakat, sistem informasi akademik. Iya. Nah, tinggal centang-centang. Jangankan itu, masuk di Untat saja yang disebut dengan UTBK, ujian tulis berbasis kompetensi. Itu kan tidak bawa apa-apa, hanya duduk di depan PC atau komputer, terus centang-centang, klik-klik. Nah, kita dulu ini kan disibukkan dengan sebuah penggaris, terus kemudian pensil 2B, penghapus, dan tisu. Ya, jangan sampai terlihat kotor. Supaya tidak kotor. Ya, dan kita sibuk membulat-bulati, iya kan? Kemudian memeriksa lagi mana yang bulatannya belum pas, belum ini. Jadi kita hanya sibuk dengan bulatan, itu kan? Nah, kemudian masuknya teknologi, kemudian sebetulnya memangkas birokrasi itu. Jadi teknologi itu sebetulnya memangkas birokrasi. Nah, kita kan dengar bahwa sudah mulai banyak penggunaan teknologi, bayar ini, ATM, apa dan sebagainya. Bahkan ada sudah e-tilang elektronik dan seterusnya. Nah, di era konvergensi media dalam kaitannya dengan kurikulum, kita juga harus menyesuaikan. Nah, sekarang di kurikulum S1 Ilmu Komunikasi, di eranya Uki dulu dengan sekarang itu sudah banyak jauh berbeda. Jauh banyak sekali. Dulu mungkin masih ada mata kuliah desain grafis dan penerbitan. Sekarang karena kita sudah berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, berubah menjadi desain komunikasi visual. Iya kan? Nah, kemudian kalau kita berbicara dulu hanya metode penelitian komunikasi, sekarang ada riset media. Jadi kalau komunikasi secara umum, riset media langsung lebih ke fokus. Ada riset PR langsung lebih fokus itu. Nah, kemudian beberapa mata kuliah yang sebetulnya bukan jadul ya, tetapi sudah perlu direkonstruksi itu. Jadi sudah banyak hal yang berkembang. Ini sudah tidak relevan lagi kalau untuk dipertahankan. Iya, artinya sudah perlu diubah. Dulu di era saya awal jadi dosen itu ada namanya GBPP, garis besar program pengajar. Sekarang jadi RPS, rencana pembelajaran. Itu sudah kemudian dimasukkan apa yang menjadi indikator-indikator dan seterusnya. Itu. Nah, disinilah sebetulnya titik temunya bahwa kurikulum juga harus menyesuaikan. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Betul Pak. Itu. Buktinya sekarang anak-anak ditanya mau jadi apa? Jadi YouTuber. Bayangkan YouTuber itu pekerjaan loh. Dulu masih dokter Pak ya. Ini sudah profesi. Betul. Dulu itu kalau anak di era saya, anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? Insinyur. Mau jadi apa? Dokter. Itu. Ya kan? Nah, sekarang anak-anak ditanya mau jadi apa? YouTuber. Menjadi influencer. Artinya pertanyaan itu sudah kemudian berubah juga. Itu. Sesuai dengan zamannya. Nah, berarti jangan khawatir lagi karena lembaga pendidikan sebenarnya sudah memikirkan ini dan mempersiapkan diri. Betul. Nah, apalagi kalau untuk di ilmu komunikasi ini, kalau tidak salah Pak, dari prodi sudah jadi jurusan ya Pak? Iya, betul. Oke, bisa diceritakan. Jadi itu sebetulnya adalah ide dari beberapa teman-teman. Jadi begitu saya pulang S3, terus saya mencoba mendiskusikan dengan teman-teman bahwa kita ini sebetulnya kelimpahan S3. Kalau kelimpahan tenaga doktor, maka kenapa tidak mungkin kita mencoba membuat satu program studi magister itu. Nah, syarat jadi jurusan sebetulnya ketika ada 2 prodi. Ketika ada 2 prodi. Nah, ketika saya mulai menggagas dengan teman-teman pendirian
prodi Magister Ilmu Komunikasi dari tahun 2019 itu banyak juga diubah, banyak diganti dan sebagainya, sampai akhirnya disetujui oleh Dikti itu di tahun 2021. Nah, disetujui oleh Dikti di 2021. Alhamdulillah, kemudian mulai berjalan dan kita sudah mulai menggagas bahwa karena kita sudah ada 2 prodi, bukan tidak mungkin itu kita harus naik status jadi jurusan. Dan alhamdulillah sekarang di FISIP itu ada 3 jurusan, ada jurusan administrasi publik, dan ada jurusan sosiologi, yang induknya dulu komunikasi, dan sekarang ada jurusan ilmu komunikasi itu sendiri, dengan 2 prodi S1 ilmu komunikasi dan prodi S2 ilmu komunikasi. Itu. Oke. Nah, di 2 prodi ini. Jadi nanti kalau ini Pak bisa bersinambungan ini Pak ya. Kalau kita sudah S1, kalau mau tambah lagi kompetensinya kita bisa langsung lanjut ke S2 ini Pak ya. Nah, itulah sebetulnya kenapa kami dan teman-teman itu mulai menggagas S2 ilmu komunikasi. Karena kenyataan bahwa ada beberapa yang berpikir daripada melanjutkan di luar jauh dan sebagainya, sehingga kami mencoba membaca peluang itu, dan alhamdulillah itu jadi. Nah, kemudian inilah yang alhamdulillah mulai banyak peminatnya juga. Bahkan ke depan kalau kita sudah berhasil terakreditasi itu, maka kemungkinan kita akan mencoba menjajaki peluang-peluang kerjasama dengan Menkominfo. Itu. Jadi ternyata Kominfo itu, Kemenkominfo itu punya satu program pemberian beasiswa bagi bagi dinas Kominfo di seluruh Indonesia. Untuk ininya ya, untuk melanjutkan studi S2. ASN-nya ya. Iya, ASN-nya. Nah, jadi bayangkan saja kalau misalnya di Sulawesi Tengah itu ada 11 dinas Kominfo, maka dia mengirim saja 2 atau 1, itu lumayan. Tidak perlu keluar daerah Pak. Iya, tidak perlu keluar daerah. Jadi dia yang dibiayai langsung. Jadi beasiswanya itu langsung dari instansi. Iya, gitu. Nah, terkait dengan era konvergensi media ini memang sebenarnya juga kayak para aparat ASN itu memang harus lebih lebih cerdas ketimbang, karena sekarang banyak hoax Pak. Informasi begitu liar, kalau kita tidak dibekali dengan ilmu yang mumpuni ini akan. Nah, itulah tadi saya sempat cerita di awal diskusi lepas sebelum kita podcast dengan Mas Roni, programmer, bahwa ternyata banyak orang juga salah kaprah terhadap media online. Itu. Jadi dia berpikir bahwa media online itu adalah web-web yang dikelola oleh kelembagaan atau lembaga-lembaga, kantor-kantor, instansi. Padahal sebetulnya media online itu adalah media yang punya definisi berbeda. Itu. Yang pertama minimal dia adalah lembaga komunikasi massa. Itu. Yang kedua, dia terverifikasi oleh satu lembaga, misalnya Dewan Pers atau apa dan sebagainya. Tercatat resmi. Iya, tercatat resmi. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa kan dia bisa mengadu ke situ. Betul. Ini kan persoalannya, kalau itu tidak jelas akunnya dan sebagainya, kepada siapa mau mengadu? Itu. Berperkara sama siapa? Iya, berperkara. Anonim. Apalagi sejak era konvergensi media, kan banyak pencemaran nama baik. Betul sekali. Itu. Sampai ada yang namanya hate speech itu kan? Ujaran kebencian. Nah, yang ketiga, bahwa apakah yang dihasilkan oleh lembaga itu sebuah produk jurnalistik kan belum tentu. Nah, sementara media online itu yang dihasilkan adalah produk jurnalistik. Itu. Nah, sehingga ini yang perlu diluruskan. Nah, instansi pemerintah dan sebagainya, ASN juga berusaha adaptif untuk itu. Betul, terhadap era konvergensi media. Betul. Itu. Kenapa? Karena sekarang ini orang tidak harus ke Palu. Betul. Kalau misalnya saya mau cari tahu tentang dinas dinas Kominfo, Toli-Toli misalnya. Toli-Toli. Masa saya harus ke Toli-Toli lagi? Jauh. Kan saya bisa akses websitenya dan sebagainya. Itu. Nah, kita kadang
iri juga dengan apa ya, di Jawa itu kan kita bisa mengakses apa dan sebagainya, bisa tahu. Nah, sekarang malah dosen pun itu dituntut. Nah, jadi ada yang disebut dengan sister. Apa itu, Pak? Sister itu semacam apa ya, sistem informasi yang terintegrasi bagi para dosen. Jadi dosen itu kalau mau sertifikasi apa dan sebagainya, sekarang yang dikti itu melihatnya di sister. Oh, itu jadi kayak basis data. Profilnya dosen di situ. Ada semua di situ. Rekam ada semua. Ada semua. Wow. Mulai dari pendidik, dia ngajarnya di mana, penelitiannya apa, jurnalnya apa. Portofolio berarti. Portofolio di situ. Itu. Wah. Sehingga ketahuan. Jadi kalau dikti mau lihat gini, tinggal dilihat. Oh iya, dia di sini dan sebagainya. Ketahuan. Nah itu. Jadi kita juga dosen tidak bisa, harus seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi jurnal kita yang ditulis itu masuk secara otomatis masuk di sister. Ya. Jadi nanti dikti akan bisa lihat, oh iya ini tulisannya. Tidak bisa tidak. Jadi sudah tidak. Dulu kan CV-nya, portofolionya kan di kertas nih, Pak. Ya. Yang tahu kan cuma diri sendiri. Ya. Kalau kita mau kirim ke lembaga ya kirim. Sekarang sudah ada sistem itu. Jadi memang di era 4.0 ini Pak memang digitalisasi semuanya Pak ya. Iya. Ya jadi kalau untuk perguruan tinggi memang sudah mempersiapkan diri ke sana dan tinggal user lagi ini Pak juga ya. Iya. Sama-sama untuk kita beradaptasi juga. Bahkan Kominfo kan pernah punya program kan tahun lalu itu. Yang 4 pilar digital itu. Ada digital skill, keahlian digital, ada digital etika digital, ada digital safety, keamanan digital, dan ada digital culture, budaya digital. Itu yang cyber kreasi itu ya Pak ya? Ya, itu cyber kreasi. Betul. Ya. Dan itu program bagus itu Pak untuk mengkantar ini semua ya. Betul. Artinya ya mau tidak mau bagaimana kita secara aman berdigital, bagaimana etika kita berdigital, bagaimana budayanya, dan bagaimana keahlian kita. Nah, perannya perguruan tinggi di keahlian ya Pak ya? Malah sebetulnya peran perguruan tinggi semuanya. Karena ada semuanya. Iya. Karena ada etika di situ juga. Iya, ada budaya juga. Artinya itu tadi. Sebetulnya tujuan utamanya Kominfo meminimalisir itu hoax itu. Hoax betul. Ujaran kebencian dan sebagainya. Nah, hoax paling banyak muncul itu kan pada saat pilkada. Ya betul Pak. Iya. Apalagi kita akan menghadapi. Kita kan akan menghadapi 2024 itu kan pilkada secara serentak. Ya jangan heran kalau kemudian banyak buzzer-buzzer politik mulai bermunculan. Itu. Ini kan Pilpres masih lama, 2024. Tapi semua lembaga survei kan merilis hasil-hasil. Sudah mulai Pak. Sudah sejak tahun lalu kalau tidak salah. Mana yang lebih tinggi elektabilitas dan sebagainya. Dan hasil survei itu arahnya ke media ya Pak ya? Iya. Semuanya. Seolah-olah pekerjaan kita hanya membaca hasil survei. Iya. Jadi warga Indonesia sekarang disibukkan lagi pekerjaan baru. Itu ya, membaca hasil survei, siapa yang lebih tinggi dan sebagainya. Padahal persoalan di Indonesia ini sebetulnya masih banyak ya selain hasil survei. Itu. Tapi kita di tingkat lokal kan akan ada pilkada ya Pak ya? Iya. Nah, agak sedikit bersinggungan nih Pak di konvergensi media ini ya. Kalau Bapak punya saran ke politikus lokal gitu Pak, kan kita juga di daerah ini kan punya ahli komunikasi juga Pak ya. Betul. Ya, jadi seperti apa nih sarannya Bapak, tips pada politisi ini, terutama dalam memilih media nih Pak. Kan tadi Bapak bilang kan semuanya dilihat sebagai media online, padahal media online itu secara jurnalistik ada syarat 4 tadi itu Pak. Silakan Pak. Ya, minimalkan dia bisa ada beberapa hal yang dia bisa lakukan. Pertama, ya carilah lembaga yang kredibel atau terpercaya. Itu. Terus kemudian buatlah akun-akun yang bisa dipertanggungjawabkan itu. Makanya ketika pilkada atau pemilu itu kan mereka kan hanya diberikan apa ya, istilahnya hanya dibatasi berapa akun supaya tidak ada akun yang lain. Supaya tidak ada. Iya, yang berikutnya itu adalah meminimalisir tentang apa ya, konten-konten yang berbau sara, terus konten-konten yang bernuansa hoax dan sebagainya. Karena black campaign dengan negatif campaign itu dua hal yang berbeda. Itu
black campaign itu sebetulnya lebih menyerang orang itu tanpa pandang bulu dan ya sama lah kalau misalnya kalau kita mengatakan blackmail, pemerasan dan sebagainya itu. Tetapi negatif campaign itu sebetulnya berbeda itu. Jadi ada yang memang melakukan kampanye, tetapi dia lebih banyak mencoba melihat dari sisi kebijakan orang-orang itu. Kelemahan atas kebijakan, bukan personal ya Pak? Bukan personal. Nah itu sebetulnya lebih bagus. Jadi yang diserang sebetulnya adalah kebijakannya, bukan personalnya. Itu kalau artinya begini, kan sebetulnya ada yang selalu muncul itu. Tiap masa itu ada orangnya dan tiap orang ada masanya. Iya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu paling bagus di sini, sebenarnya tidak. Itu. Nah, selain itu ya berbuatlah sesuatu yang santun, menulis dan sebagainya, bukan kemudian hanya mau mencari simpati dan sebagainya, kemudian menghantam orang dan sebagainya. Saya yakin kita juga harus cerdas lah dalam dalam berpilkada. Gitu. Ya. Betul sekali. Di era konvergensi media ini ya semuanya kita berubah ke sana, jadi perlu adaptasi yang tinggi ya. Jadi sekedar informasi, Pak Dr. Ahmad Herman ini punya ini basic di komunikasi politik ya Pak ya? Iya betul, komunikasi politik. Dan ya ini mudah-mudahan jika Allah mengizinkan, saya sedang mengurus naik pangkat untuk menjadi guru besar atau profesor di bidang komunikasi politik. Didoakan Pak, semoga dimudahkan karena kita butuh itu juga Pak. Ya, terima kasih banyak. Kita sudah berada di penghujung siaran nih Pak. Kalau saya boleh meminta closing statementnya Bapak seperti apa Pak? Kalau untuk terkait tema ini Pak? Saya berharap bahwa kita mencoba menerima dan beradaptasi dengan di era konvergensi media ini. Jadi apapun tema, apapun kegiatan, apapun hal yang kita lakukan itu memang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi kita harus bijak menyikapinya. Bukan berarti bahwa teknologi itu kemudian kita menutupnya, karena kita tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi itu adalah alat yang membantu pekerjaan manusia. Itu. Nah, seandainya tidak ada teknologi, maka kita sebetulnya adalah orang yang tidak bisa beradaptasi dan peradaban. Itu. Nah, kita berharap dengan adanya teknologi, dengan adanya konvergensi media, peradaban itu semakin maju, bukan peradaban yang tidak beradab. Itu. Baik sekali closing statementnya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi saya dan kru yang bertugas, karena ini sudah di penghujung siaran, saya mewakili kru yang bertugas dan saya minta terima kasih kepada Bapak dan mohon maaf atas segala kekurangan selama siaran ini. Saya juga terima kasih sudah diundang di sini. Jangan. Ini kali kedua ya. Ini kali kedua. Insya Allah. Kalau kali ketiga berarti sudah narasumber tetap. Iya. Itu. Semoga tidak bosan-bosan atas kehadiran narasumber kami, tapi tenang, ini semuanya punya isi dan berilmu gitu. Ya, terima kasih banyak. Saya Nur Sema Ulfa, saya pamit dulu. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dan sampai jumpa lagi.